Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan, kalau pagi hari ini saya boleh kembali menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam, yang berbunyi demikian: janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengandung pesan untuk jemaat agar tidak merasa khawatir atau cemas tentang apapun juga dalam hidup mereka, melainkan membawa segala kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran mereka kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Latar belakang dari ayat ini adalah situasi yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Pada saat itu, mereka mengalami tekanan, penindasan, dan ketidakpastian dalam hidup mereka. Rasul Paulus yang mengenal dan mencintai jemaat tersebut menulis surat ini untuk memberikan dorongan, penghiburan, dan nasihat kepada mereka. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam konteks ini, ayat ini menunjukkan kepada jemaat bahwa ketika mereka menghadapi masalah, kekhawatiran, atau kebutuhan, mereka tidak perlu merasa sendirian atau cemas. Mereka diingatkan untuk mempercayai Allah dan mempersembahkan segala hal kepadanya melalui doa dan permohonan. Tujuan dari doa adalah untuk mengalami kedekatan dengan Allah, mengungkapkan keinginan dan kebutuhan mereka kepadanya, dan memberikan syukur bagi semua yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam konteks Kristen, doa dan kepercayaan kepada Allah dianggap sebagai cara untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup. Ayat ini mengajarkan agar orang percaya tidak bergantung pada kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi untuk meletakkan segala harapan dan kebutuhan mereka kepada Allah yang memiliki kuasa dan kasih yang tak terbatas. Jadi latar belakang dari surat Filipi 4 ayat 6 adalah memberikan penghiburan dan bimbingan kepada jemaat di Filipi agar tidak cemas dan merasa terbebani oleh masalah hidup mereka, melainkan untuk membawa segala hal kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menerapkan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, kenalilah kecemasan kita. Identifikasi dan sadari apa yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Ketahui bahwa kecemasan adalah manusiawi, tetapi kita harus berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai pikiran dan hati kita. Yang kedua adalah bawa semua keinginan kita kepada Tuhan. Tunjukkan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Berbicaralah dengan Tuhan secara terbuka dan jujur. Mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Ajukanlah permohonan kita kepadanya dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan mampu memenuhi segala permohonan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sertakan ucapan syukur di dalam setiap doa kita. Saat kita berdoa, selalu sertakan ucapan syukur untuk berkat dan anugerah yang telah kita terima dalam kehidupan kita hari lepas hari. Fokus pada hal-hal yang baik dan berkat yang telah Allah berikan, sehingga hati kita terisi dengan rasa syukur yang memperkuat iman kita hari lepas hari.
Yang keempat adalah serahkan semua kekhawatiran kepada Allah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika kekhawatiran muncul, serahkanlah semuanya kepada Allah. Sadari bahwa kita tidak memiliki kendali atas hidup kita, tetapi Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Berserah diri kepadanya dan percaya bahwa Dia akan memelihara dan mengurus segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini, yaitu kita harus melawan kecemasan kita. Saudara-saudara di dalam Tuhan, ayat ini menekankan pentingnya melawan kecemasan dalam hidup kita. Kecemasan adalah sikap yang tidak sehat dan dapat mengganggu kesejahteraan kita. Allah menginginkan kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan, tetapi untuk mempercayakan segala hal kepada Tuhan. Selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah. Ketika kita menghadapi kekhawatiran dan kebutuhan dalam hidup, kita harus yakin bahwa Allah adalah sumber segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang peduli tentang kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Yang selanjutnya yang harus kita renungkan adalah kita harus memohon dengan ucapan syukur kepada Allah. Para sahabat yang diberkati Tuhan, ayat ini mengajarkan pentingnya menggabungkan permohonan dengan ucapan syukur saat kita membawa keinginan kita kepada Allah. Penting untuk juga kita mengucapkan rasa syukur kita untuk apa yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Ucapan syukur membantu kita untuk mampu melihat berkat-berkat yang telah kita terima dan mengalihkan fokus dari kekhawatiran kepada kasih dan kemurahan Allah. Yang selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah kita harus hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah daripada mengandalkan kekuatan dan kecakapan kita sendiri. Kita semua diingatkan untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan segala hal kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita, sumber yang kita butuhkan, sumber hikmat dan penyertaannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, renungkanlah pesan-pesan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu, berusahalah untuk melawan kecemasan, mempercayakan segala sesuatu kepada Allah melalui doa, mengucap syukur, dan hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Dan itu akan membawa kedamaian dan kekuatan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun pergumulan tantangan yang kita hadapi hari ini, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Mari kita serahkan, mari kita percayakan pergumulan beban hidup kita kepada Allah melalui permohonan doa kita yang disertai dengan ucapan syukur. Maka Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi cemas, tetapi kita beroleh damai sejahtera meskipun di tengah-tengah pergumulan. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini tanpa rasa khawatir. Jangan takut, jangan ragu kepada Tuhan. Jalani seluruh kehidupan kita dengan tetap mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Fokus pada pemeliharaan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan-kemenangan di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang, selamat berkarya. Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin, haleluya, salam.